Bismillahirrahmanirrahim. Makna perkataan sahabat, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau. Maksudnya, ajarkanlah kepadaku suatu perkataan tentang pengertian Islam yang jelas bagiku, sehingga tidak perlu lagi bagiku menanyakan tafsirnya kepada selain engkau, dan aku akan mengerjakannya. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Sabda beliau SAW, "Qul," katakanlah, maksudnya katakanlah dengan lisanmu disertai dengan pembenaran hatimu. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, bahwa Dia Allah adalah ilah yang Maha Esa, yang wajib bagi makhluk untuk beribadah kepadanya, yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, yang maha tinggi, dan wajib disucikan dari sifat-sifat yang jelek. Apa saja yang dijadikan oleh Allah sebagai kebenaran, maka itu adalah kebenaran, dan apa saja yang dijadikannya sebagai kebatilan, maka itu adalah kebatilan. Tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah, yaitu istiqamahlah di atas konsekuensi dari perkataan tersebut, berupa mencintai Allah Ta'ala yang mendatangkan keridhaan dan kecintaannya, serta menjauhkan diri dari kemurkaannya dengan meninggalkan apa saja yang dapat mendatangkan kemarahannya. Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan dalam mensyarah hadis ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amantu billah," aku beriman kepada Allah, bahwasanya iman itu perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan anggota badan. Dan hadis ini menjelaskan tentang itu. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Ini merupakan perkataan. Seseorang berkata, aku beriman kepada Allah, maka dia istiqamah dalam hatinya, keyakinannya, dan amal perbuatannya. Karena istiqamah adalah istiqamah hati dan amalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua kebaikan dalam dua kalimat ini. Qul amantu billah, thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Maka seseorang tidak cukup beriman dengan hatinya saja tanpa mengatakan dengan lisannya. Tidak cukup juga dia mengatakan dengan lisannya tetapi tidak istiqamah dalam hatinya dan perbuatannya. Tetapi harus dengan tiga perkara. Pertama, perkataan dengan lisan. Kedua, keyakinan dengan hati. Dan ketiga, amalan dengan anggota badan. Jadi, istiqamah artinya seseorang berlaku pertengahan, sederhana, serta lurus antara ghulu, berlebih-lebihan, dan meremehkan. Dia tidak berlebih-lebihan, tidak menambah, tidak gegabah. Dia juga tidak meremehkan dan tidak lemah, tetapi dia berlaku pertengahan, sederhana dan lurus. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirta." Maka tetaplah engkau wahai Nabi Muhammad di jalan yang benar, istiqamah sebagaimana yang telah diperintahkan kepada engkau. Al-Quran Surat Hud ayat 112. Maka istiqamah dilakukan berdasarkan perintah, tidak menambahnya. Firman Allah, "Fastaqim kama umirta," maka tetaplah engkau wahai Nabi Muhammad istiqamah di jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau, yakni sebagaimana yang telah kami syariatkan. Kemudian dikuatkan dengan firman-Nya, "Wala tatghaw," dan janganlah kamu melampaui batas, yaitu jangan menambah dan berlebih-lebihan dalam istiqamah, karena seseorang keluar melenceng dari istiqamah itu dengan dua perkara, dengan menambah-nambah atau dengan mengurangi. Tentang menambah-nambah, manusia harus menjauhi perkara tersebut. Adapun tentang pengurangan, manusia diciptakan serba kekurangan. Tidak ada seorang manusia yang selamat dari kekurangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan keluar baginya dengan beristighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Karena itu, tetaplah engkau beribadah kepada Allah,
istiqamah, dan mohonlah ampunan kepadanya. Al-Quran Surat Fussilat ayat 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu walan tuhsu, wa'lamu anna khaira a'malikumus salah, wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Istiqamahlah kalian, dan kalian pasti tidak akan mampu. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidak ada yang senantiasa menjaga wudunya melainkan seorang mukmin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 412. Maksudnya, walaupun seseorang beramal dengan giat, ia tidak akan mampu menjalani agama seluruhnya, karena perintah-perintah agama itu sangatlah banyak, dan engkau pasti kurang dalam mengerjakannya. Engkau adalah hamba yang lemah, maka hendaklah beristighfar, karena istighfar menghapus dosa dan kesalahan yang telah engkau perbuat, dan mencukupi kekurangan yang engkau lakukan. Istiqamah adalah perkara yang agung, dan manusia tidak boleh berlebih-lebihan serta tidak boleh berpaling. Demikian penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan dalam syarah hadis ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu billah, aku beriman kepada Allah, mencakup beriman kepada keberadaan Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, hukum-hukumnya, kabar-kabarnya, dan semua yang datang dari sisinya. Wajib bagimu untuk mengimaninya. Jika engkau sudah beriman kepada semua itu, maka istiqamahlah di atas agama Allah. Jangan berpaling ke kanan dan ke kiri, serta jangan mengurang-urangi dan menambah-nambah. Istiqamahlah di atas agama Allah, di atas syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu semua harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istiqamahlah dalam mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa dan haji, serta semua syariat Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma." Katakanlah, aku beriman kepada Allah kemudian. Ini menunjukkan bahwa istiqamah tidaklah terwujud kecuali setelah iman, dan bahwa termasuk syarat sahnya dan diterimanya amal saleh yaitu dibangun di atas iman. Jika seorang hamba melakukan amal secara zahir sesuai dengan apa yang diperintahkan, yakni sesuai syariat, tetapi batinnya tidak patuh, bahkan ragu-ragu, goncang, mengingkari, atau mendustakan, maka amalan tersebut tidak bermanfaat baginya. Karena inilah para ulama rahimahumullah sepakat bahwa syarat sahnya dan diterimanya ibadah seseorang yaitu ia harus beriman kepada Allah, yakni mengakuinya, dan juga beriman kepada semua yang datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Disebutkan keterangan ini dalam kitab beliau Syarh Riyadhis Shalihin.